Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kaum perempuan distrik 18 Jabar Tendie dimanapun berada. Semoga persekutuan perempuan dimanapun berada saat ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan untuk bulan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kaum perempuan dimanapun berada, firman Tuhan bagi kita pada bulan ini diambil dari Amsal 31 ayatnya yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus mengajarkan bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang mencerminkan isi hatinya. Jika hati dipenuhi dengan kasih, damai dan kebijaksanaan, maka perkataan dan perbuatan kita pun akan mencerminkan hal itu. Istri yang digambarkan dalam firman hari ini memiliki hati yang bijaksana dan penuh kasih, sehingga dari mulutnya keluar kata-kata yang lembut, yang mengajar, yang membangun, dan menguatkan. Begitu pentingnya hikmat dalam berbicara, mencakup juga mengenai kemampuan mendengarkan, memahami, dan merespon dengan cara yang tepat dan baik. Kaum perempuan yang dikasihi dimanapun berada, Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna dalam berbicara dengan hikmat dan kasih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kasih sayang dan kebenaran. Karena itu sebagai pengikut Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran dengan meneladani cara Yesus Kristus berbicara dengan hikmat dan kasih. Sebagai orang tua ataupun juga pasangan, kita perlu berbicara dengan hikmat dan juga dengan kasih. Kata-kata kita juga harus mendidik, meneguhkan, dan membangun. Kata-kata kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi saksi Yesus Kristus yang hidup. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus, istri yang bijaksana tidak hanya berbicara dengan hikmat atau dengan kasih dan juga kelembutan, tetapi ia juga harus aktif mengawasi dan mengelola rumah tangganya. Ia digambarkan sebagai sosok yang rajin dan bertanggung jawab, serta juga tidak membiarkan kemalasan menguasai dirinya. Mengawasi yang dimaksud di sini di dalam firman Tuhan hari ini bukan sekadar melihat, tetapi memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Untuk bisa menguasai dengan baik diperlukan kepekaan terhadap kebutuhan keluarga. Ini bisa mencakup kebutuhan material, emosional, dan spiritual. Istri yang cakap dan bijaksana memahami apa yang dibutuhkan oleh setiap anggota keluarganya, dan ia berusaha untuk memenuhinya. Karena itu, makanan kemalasan tidak dimakannya. Apa maksudnya? Ya, di situ ada kerja keras yang tidak menyerah pada rasa malas. Ia tidak bermalas-malasan, melainkan rajin dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Ini bukan hanya mengerjakan tugas-tugas rumah tangga saja, tetapi juga tentang menjaga kesejahteraan dan keharmonisan di dalam keluarga. Kaum perempuan yang terkasih, firman Tuhan hari ini menginspirasi kita, khususnya ibu dan istri, untuk menjadi sosok yang bijaksana di dalam perkataan dan bertanggung jawab di dalam mengurus rumah tangga. Seorang istri yang berhikmat seharusnya menjadi berkat bagi keluarganya melalui perkataan yang membangun dan tindakan yang penuh kasih.
Sebagai kaum perempuan, kita juga dipanggil untuk berbicara dengan hikmat dan kasih. Bukan hanya di dalam lingkungan rumah tangga, tetapi juga di tempat kerja, di gereja, dan juga di masyarakat. Firman hari ini juga mengajarkan pentingnya bertanggung jawab dalam pekerjaan dan di dalam tugas-tugas yang diemban. Tuhan Allah menghargai setiap usaha kita dan kerja keras kita yang selama ini kita lakukan dengan tulus dan benar. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, tolonglah kami Tuhan untuk selalu menggunakan kata-kata yang bijaksana dan penuh kasih. Ajarkan kami untuk tidak menyerah pada kemalasan diri kami, tetapi ajarkan kami juga untuk selalu bekerja keras dengan penuh sukacita untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan keluarga, dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.